Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarih Al-Mulaqab bi Fadil Latif, karya dari Al-Alama Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Dan pembahasan kali ini terkait wajibnya puasa Ramadan. Langsung saja masuk bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suci wajib apa saumu Ramadhana, poso ing dalem wulan Ramadan bi ahadi amra ini sebab salah sijine perkara loro iki. Biru yatil hilal rupane sebab ningali hilal au bistikmali sya'bana atau kelawan sampurnane bulan Syaban as-salasina bistigmali Syaban as-salasina kelawan sampurnane ulan Syaban 30 apane yauman dinane. Wa syurutu wujubi utawi pira-pira syarat wajib poso warbatun ana papat al-islamu baleg Islam al-islamu rupane Islam wal bulughu lan baleg wal aklu lan berakal wa taqatu lan mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Dalam Islam, puasa yang diwajibkan atau termasuk dari rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib dilaksanakan oleh orang muslim apabila dua hal ini sudah ada atau salah satunya sudah ada. Salah satu nomor satu melihat hilal. Apabila bulan Sya'ban sudah 29 dan di sorenya orang sudah bisa melihat hilal di ufuk barat, ini maka besoknya sudah wajib puasa. Jadi kalau hari ini sudah ada ilmu falak itu orang sudah bisa memperkirakan di tanggal 29 itu memungkinkan untuk melihat hilal atau tidak. Itu dihitung bila derajatnya cukup. Ada yang mengatakan derajatnya harus di atas 3 gitu ya, 3 ke atas. Ada yang banyak pandangan ulama yang berbeda-beda, tapi minimal itu ulama mengatakan 3. Beberapa ada yang mengatakan harus 5 dan seterusnya. Ini berdasarkan hitungan. Nah, hitungan ini disebut sebagai hasil dari ilmu falak. Nah, berikutnya kalau hitungan ini masih bersifat asumtif atau masih bersifat prediksi, maka seseorang ketika menghitung ini bisa menentukan hilal ini berada di posisi mana, menit keberapa, arah mana dan seterusnya. Ini harus dipraktekkan. Artinya bukan hanya dihitung saja berupa kemungkinan, tapi kemudian dipraktekkan ke tempat yang bisa melihat ufuk atau garis pertemuan bumi dan langit, kemudian menerapkan hitungan ini tadi. Hitungan ini hasilnya seperti apa? Hilal ada di posisi kemana dan di mana dan lain sebagainya, berapa derajatnya dan lain sebagainya, bisa dilihat dengan mata kepala atau tidak. Nah, ini adalah upaya untuk melihat tanggal 1 Ramadan. Bila upaya ini berhasil dilakukan, orang berhasil melihat bulan tanggal 1 alias hilal, maka hari esoknya itu sudah Ramadan dan wajib berpuasa. Ini bila seseorang bisa melihat hilal. Bila tidak bisa melihat hilal, misal dalam satu wilayah itu tidak memungkinkan, mendung semuanya, atau bukan mendung tapi derajat
derajat hitungan hisab, hitungan ilmu falak ini tidak memungkinkan hilal hari itu bisa dilihat dengan mata kepala, artinya derajatnya kurang. Maka keputusan yang harus diambil adalah Sya'ban tidak 29 tapi digenapkan jadi 30. Nah, karena 30 puasanya masih lusa, jadi besok masih belum puasa. Nah, dua hal ini perlu dilakukan dalam menentukan Ramadan. Bila Ramadan sudah ketemu, maka kewajiban selanjutnya adalah berpuasa. Puasa wajib dilakukan bagi satu orang Islam. Ketika dia Islam terus kemudian balik itu artinya sudah dewasa, dia kalau perempuan berarti sudah haid, kalau laki-laki berarti sudah mimpi basah dan seterusnya. Dan yang ketiga, dia berakal, artinya dia bisa berpikir dengan jernih, akalnya sehat, tidak mengalami gangguan psikis. Dan yang terakhir, mampu artinya secara kesehatan dokter tidak menyarankan dia puasa, berarti tidak mampu. Kalau menurut dokter tidak masalah berpuasa, ya nggak masalah, ya silakan saja berpuasa. Oleh karena itu yang menentukan di sini adalah medis dan ahli medis, bukan lagi pandangan subjektif atau asumsi subjektif ya. Jadi, saya gak mampu, saya gak kuat, merasa terlalu lapar atau tidak mampu menahan godaan, itu bukan itu yang dikatakan tokoh di sini. Yang dimaksud tokoh di lafaz di kitab ini adalah kemampuan yang ya wajarnya dimiliki orang. Bila seseorang tidak mampu, yang berhak menentukan mampu dan tidaknya adalah dokter. Atau kalau bukan dokter ya, kita dengan ukuran ketika seseorang ini berpuasa dia akan mati. Nah, itu ukuran kita sebagai orang awam. Tapi ukuran dokter, orang yang berwenang, orang yang punya otoritas untuk mengatakan orang ini hendaknya berpuasa atau tidak. Nah, itu otoritas kesehatan, dokter yang berhak menentukan itu. Nah, syarat wajib ini 4 ini harus komplit. Jadi Islam saja dia tidak berakal, ya sudah tidak wajib lagi. Islam saja tidak balik, tidak berakal, ya belum wajib. Dan seterusnya, harus 4-4-nya ini ada. Dia harus berakal, balik, Islam, dan mampu. Ini adalah 4 hal yang lalu kemudian bila seseorang memiliki 4 kondisi ini, maka dia wajib berpuasa Ramadan saat 1 Ramadan sudah ditentukan. Tentu kita di Indonesia, kita punya pemerintah, punya beberapa ormas, kita bisa memilih ormas yang kita ikuti atau memilih pandangan dari Menteri Agama, yakni sidang isbat, itu hasil sidang isbat yang biasanya diumumkan di televisi dan lain sebagainya. Itu sebagai pertanda bahwa hari itu sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, saat sudah ada pengumuman dari pemerintah, walaupun kita tidak melihat sendiri hilal, ini sudah cukup membuat kita berkewajiban untuk puasa Ramadan di tanggal 1 Ramadan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Seperti itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.